Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Sesuai dengan target penyelesaian pekerjaan LRT Jakarta fase 1B yang menghubungkan Velodrome sampai ke arah Manggarai di bulan Agustus, maka beberapa hari belakangan kita melihat adanya pekerjaan-pekerjaan uji coba lintasan. Nah, uji coba ini menggunakan rangkaian kereta dari LRT Jakarta dan juga kereta MRV Maintenance Rail Vehicle. Untuk stasiun Manggarai sendiri saat ini juga tengah merampungkan akses ataupun entrance yang salah satunya kita bisa lihat di ujung Jalan Minangkabau itu adalah eskalator. Kemudian berikutnya adalah integrasi dari stasiun Manggarai ke halte Transjakarta Manggarai yang ada terminal Manggarai di sana, serta nanti lanjut lagi ke stasiun KAI Manggarai. Berdasarkan informasi dari Pak Menteri Perhubungan Pak Dudi Purwagandi, peresmian LRT Jakarta fase 1B nampaknya akan mundur ke tanggal 26 Agustus. Dan itu mungkin akan menunggu terlebih dahulu secara keseluruhan akses lintasan dapat diuji coba dan sesuai dengan standar keamanan serta layanan penumpang. Di Terminal Manggarai sendiri kita lihat adanya renovasi ataupun peningkatan level lantai dari akses eskalator yang biasa dipergunakan untuk ke area gedung di dalam Terminal Manggarai. Belum diketahui fungsi dari peningkatan level lantai tersebut, apakah akan memindahkan bis Transjakarta naik turunnya di sisi terminal sehingga area yang ada di pinggir lebih lapang, atau untuk kepentingan lainnya kita akan tunggu bersama. Dengan tersambungnya Velodrome sampai ke arah Manggarai ataupun Kelapa Gading menuju ke arah Manggarai, maka tentu akan ada peningkatan jumlah penumpang. Nah, jumlah gerbong yang akan dioperasikan di awal nantinya peresmian adalah sama, yaitu 2 gerbong. Namun, apabila ada pertumbuhan penumpang yang meningkat, maka jumlah gerbong akan ditambah, apakah itu menggunakan double traction atau penambahan gerbong di bagian tengah. Ini adalah pemantauan dari salah satu entusias railway tim yang ada di Manggarai. Beberapa hari lalu sempat menangkap adanya proses uji coba yang berlangsung di area kawasan Manggarai, tepatnya di layang LRT Jakarta yang melintas di atas layang KRL yang ada di dekat pintu air Manggarai. Nah, ini adalah kereta yang biasa dipergunakan untuk uji coba dari lintasan. Sampai saat ini yang kita lihat terakhir lintasan ke arah Manggarai masih single track beberapa waktu lalu. Namun mudah-mudahan dengan banyaknya petugas yang dikerahkan, para pekerja difokuskan ke area yang belum selesai, jadinya pekerjaan dapat berlangsung lebih cepat dan bisa dilanjutkan dengan uji coba serta siap untuk melayani penumpang. Ini adalah peta awal desain dari jalur LRT Jakarta di kawasan Manggarai. Untuk stasiunnya sendiri sebenarnya sudah digeser yang tadinya ke arah Pasar Rumput, namun saat ini sudah ke titik temu Jalan Minangkabau dengan Jalan Sultan Agung. Kemudian terusan 1C ternyata desain stasiun LRT Jakarta Duku Atas juga sudah dipindahkan kembali di dekat gedung landmark ataupun gedung kembar. Dari situ nanti mungkin akan ada JPO yang menghubungkan stasiun dengan JPM yang paling dekat, yaitu jembatan penyeberangan multiguna, atau nantinya kalau telah selesai jembatan donat yang bagian salah satu kaki entrance-nya ada di dekat landmark, sehingga bisa memudahkan para pengguna LRT Jakarta pindah moda transportasi baik ke MRT Jakarta yang ada di seberang atau juga ke kereta bandara serta ke stasiun KRL Sudirman. Sementara kawasan Manggarai belum ada perubahan di area sekitarnya yang kita lihat, dan Manggarai sendiri akan menjadi stasiun sentral
akan dibangun kawasan Transit Oriented Development. Nah, untuk layang LRT Jakarta di area ini, di kawasan pintu air, semuanya sudah tersambung secara fisik ya. Strukturnya juga sudah lengkap di bulan Juli kemarin, dan rel sudah terpasang sampai ke arah stasiun Manggarai. Bahkan sudah dilakukan uji coba. Ini adalah progres yang cukup baik yang kita tunggu bersama sebagai warga Jakarta dan sekitarnya yang menggunakan moda transportasi kereta, transportasi umum untuk mobilitas. Jalan Tambak sendiri sebentar lagi mungkin juga akan dibuka dikarenakan di bagian bawah pilar-pilar ini jalur bis Transjakarta sudah dicor ulang. Dan apakah akan ditutup ya jalurnya atau diberi pembatas belum diketahui. Tapi paling tidak bis-bis Transjakarta yang nantinya akan melewati jalur ini tidak lagi lewat Jalan Slamet Riyadi di depan stasiun Manggarai, Jalan Manggarai Utara ya, terhubungnya seperti itu menuju ke arah Manggarai atau juga ke arah Pramuka. In 400 meters, use any lane to hal turn lain right. yang kita harapkan adalah penataan kawasan Make a U-turn. di sepanjang Jalan Tambak, termasuk trotoar dan juga kabel udara. Hal ini In untuk 500 mendukung meters, mobilitas use any lane to masyarakat turn right. menuju ke area-area transit seperti di depan sana, yaitu stasiun LRT Jakarta Matraman. Di bagian dalam area konstruksi yang masih ditutup ini ada pekerjaan perapian dari median jalan. Median jalan tersebut dibatasi dengan batu-batu kanstin ya di bagian tengah. Kemudian nanti mungkin akan ditambahkan tanaman-tanaman. Lalu untuk jalur bis Transjakarta ini yang kita masih tunggu, apakah hanya berupa garis putus-putus sharing ya dapat dipakai bersama dengan kendaraan atau dikasih pembatas. Dari arah flyover Pramuka menuju ke arah stasiun Matraman, di sini secara struktur sudah selesai, sudah pernah diuji coba beberapa kali, bahkan sampai ke arah stasiun Matraman itu sudah ada 2 jalur ya. Tinggal PR-nya adalah yang dari arah stasiun Matraman secara penuh 2 trek sampai ke arah Manggarai. Area ini masih akan mengalami kepadatan arus lalu lintas sampai dengan nanti dibukanya bagian bawah dari stasiun Matraman sehingga memiliki 2 lajur untuk kendaraan dapat melewatinya. Namun itu juga masih akan ada kepadatan karena jalur tersebut adalah jalur sempit ya, bukan jalur yang punya lajur banyak sehingga bisa kendaraan bebas memilih lajurnya lebih dari 2. Untuk kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke arah Manggarai, di bagian pertigaan tepat di akses stasiun Matraman di depan sana ada jalan shortcut ataupun jalan memotong menuju ke arah Jalan Tambak yang ada McDonald. Atau kalau tidak ingin melewati bagian bawah yang cukup padat dari stasiun Matraman, juga bisa melewati jalan di samping di dekat akses stasiun Matraman tersebut tembus ke arah McDonald, menyeberang Jalan Tambak dan kembali ke kanan masuk ke Jalan Proklamasi. Jalan yang ada di samping kita yaitu akses Matraman menuju ke arah Proklamasi kemungkinan besar akan dibuka ya beberapa waktu ke depan, dan toko-toko serta area komersial yang ada di samping restoran mungkin dapat diakses seperti semula. Setelah tersambung secara keseluruhan dari Kelapa Gading yang tadinya bernama Pegangsaan 2 sampai ke arah Manggarai, maka panjang jalur LRT Jakarta adalah 12,2 km. Jalur yang baru dari Velodrome sampai ke arah Manggarai itu adalah 6,4 km, sedangkan jalur yang lama yang saat ini beroperasi dari Kelapa Gading sampai ke Velodrome adalah 5,8 km dengan 6 stasiun. Jalur baru ada 5 stasiun, yaitu Stasiun Rawamangun, Stasiun Pramuka, Stasiun Kayu Manis, dan di depan kita ini adalah Stasiun Matraman.
Stasiun Matraman diambil karena namanya mungkin dekat dengan kawasan Matraman yang ada masjidnya di samping. Lalu ada stasiun Manggarai yang setelah Matraman berbelok ke Jalan Tambak. Dengan begitu, maka masyarakat yang tadinya menuju ke pusat kota Jakarta, baik yang menggunakan kendaraan pribadi dapat pindah ke transportasi umum atau juga yang naik kendaraan umum lainnya seperti transit menggunakan bis Transjakarta dapat naik LRT Jakarta langsung naik di Kelapa Gading lalu turun di kawasan Manggarai dengan waktu tempuh kurang dari 30 menit dan tidak lagi mengalami kepadatan arus lalu lintas ya. Apalagi nanti kalau fase 1C-nya selesai dari arah Manggarai diteruskan yang saat ini ujungnya di Pasar Rumput sampai ke arah Duku Atas seperti di peta yang tadi sempat kita lihat. Lanjut ke stasiun Matraman, di depan sana kita bisa lihat aksesnya hanya ada 2 saat ini yang sedang dikerjakan. Yang pertama adalah anak tangga, itu persis di pertigaan berbentuk zigzag kemudian tersambung ke bagian agak sedikit ke tengah ya dari stasiun LRT Jakarta Matraman. Kemungkinan itu adalah koridor panjang yang seperti kita lihat di stasiun Rawamangun. Yang kedua adalah eskalator. Eskalatornya berada di samping Kali Ciliwung di depan Masjid Matraman. Dengan begitu maka para penumpang ya calon penumpang dari LRT Jakarta dapat naik ke anak tangga ini kalau ada di sekitar sini ya, ada dari arah Proklamasi misalnya atau dari Jalan Talang. Sedangkan yang dari arah kawasan Matraman ini naik menggunakan eskalator. Lift apakah ada? Ya harusnya ada lift. Lift kemungkinan ada di samping, kita akan lihat sebentar lagi. Arus kendaraan yang dari arah Masjid Matraman ini terbagi 2. Satu yang di samping kita menuju ke arah Proklamasi. Oke, ada 2 eskalator yang disiapkan dengan 2 arah yang berbeda, naik dan turun di depan Masjid Matraman. Lift belum kelihatan ya. Berarti nanti para disabilitas mungkin akan menggunakan eskalator terlebih dahulu, kecuali kursi roda nampaknya. Masuk ke Jalan Tambak di depan McDonald, di sini jalur bis Transjakarta juga sudah rapi dicor. Kemudian untuk median jalan sudah dipasang batu-batu kanstinnya, tanah-tanah yang ada di tengah mulai diangkut ya. Masih ada material-material di bagian bawah sini berupa batang-batang besi dan ini juga sebenarnya cukup riskan kalau tidak dijaga ya. Lalu terus sampai ke arah putar balik ya, di depan sana itu adalah sambungan menuju ke arah pintu air yang selama ini kita tunggu-tunggu, dan memang area ini adalah area yang cukup challenging, cukup menantang untuk dibangun layang LRT Jakartanya. Apalagi yang di atas lintasan kereta double tracknya Manggarai yang ke arah Cikini, ke arah Gambir, serta ada lintasan kereta lagi di grade ataupun di atas tanah ya. Kawasan Manggarai di pagi hari ini kita lihat sudah banyak yang berjualan di atas jembatan, apalagi yang melawan arah. Mungkin malas berputar ya karena harus jauh sampai ke arah di depan Toba Dream ya, kemudian balik lagi ke sini. Jadinya kita temukan oknum-oknum pengendara roda 2 memanfaatkan jalur yang di paling pinggir untuk menuju ke arah Jalan Tambak. JPO yang ada dari terminal Manggarai dan juga halte Transjakarta Manggarai mungkin ya dapat kita usulkan kepada pengelolanya, dalam hal ini belum tahu, untuk dapat direvitalisasi agar mendukung ya, memastikan mobilitas para penumpang yang nantinya akan bertambah di kawasan Manggarai ini menjadi lancar. Halte Transjakarta masih belum dibuka ya, di dekat
halte Transjakarta Manggarai itu masih memakai halte sementara. Baik, dari ujung Jalan Minangkabau ke arah Jalan Sultan Agung kita bisa lihat eskalator yang sudah ada atapnya dan rangka-rangka yang siap dipasang kaca. Dan untuk menuju ke eskalator di sini sudah ada plaza yang cukup baik ya, cukup bersih. Mudah-mudahan ini dijaga, tidak berjualan, tidak berdagang para oknum-oknum PKL. Kalau memang harus ada aktivitas di sana, bawalah tempat sampah, tidak membuang sampahnya, tidak membuang limbah di bagian bawah. PR berikutnya di sini adalah kabel udara ya, karena sangat banyak kabel udara berseliweran. Nah, di samping akses eskalator yang sudah mulai terhubung ke bagian area stasiun ada lift. Lift dapat dipergunakan oleh para ibu hamil, anak kecil, lansia, dan disabilitas menuju ke area stasiun. Stasiun ini agak menarik ya. Walaupun sudah ditutup dengan ornamen-ornamen yang berfungsi sebagai kisi-kisi angin dan sirkulasi udara, stasiun ini memiliki 3 lantai. Ada lantai yang di bawah, kemudian ada lantai yang agak di tengah, lantai concourse, dan baru ada lantai peron, ya, lantai platform di paling atas. Hal ini dikarenakan stasiun ini harus menyesuaikan tingkat ketinggian dari pilar yang menyeberang di sekitar pintu air Manggarai dan di atas layang kereta KRL KAJJ Manggarai. Masuk ke Jalan Sultan Agung, kita melihat ada anak tangga zigzag. Ini dipakai untuk emergency exit ataupun tangga darurat di layang LRT Jakarta, atau juga untuk keperluan maintenance dari layang tersebut. Jalan Sultan Agung ini mudah-mudahan dapat diaspal lagi ya, lebih mulus sehingga mobilitas kendaraan yang melewati kawasan ini menjadi lancar. Tinggal bagaimana mengatur ya, dan juga mungkin memperbaiki, merevitalisasi trotoar yang ada di sepanjang jalan ini, merapikan kabel udara masuk ke dalam tanah, merelokasinya sehingga tertata. Area di bagian tengah di bawah pilar-pilar ini sudah ada median jalannya, karena di sini saja yang belum dibuka. Yang di seberang sudah dibuka dan sudah lebar, dapat dilewati oleh kendaraan yang situ ya. Nah, area di jalur kita ini mungkin masih ada pekerjaan-pekerjaan perapian untuk batu-batu kansinnya dan lainnya. Area trotoar yang di samping kita lihat dipakai parkir ya. Selain untuk berdagang, tapi parkir kendaraan roda 4 bukan roda 2 ya. Jadi sekali parkir kendaraan tersebut langsung habis trotoarnya dan para pejalan kaki harus turun bersama-sama ke area jalan kendaraan bermotor untuk dapat melewati bagian pinggir jalan menuju ke arah rumah susun Pasar Rumput yang ada di sini misalnya, seperti itu. Baik, ini adalah titik akhir dari manuver trek layang LRT Jakarta yang dipakai untuk jalur balik lagi keretanya ke area keberangkatan. Nah, jalur ini yang sedang disiapkan untuk diteruskan menuju ke arah depan sana ya, yaitu Duku Atas. Stasiunnya ada di dekat landmark yang sudah dikembalikan. Kemudian ada usulan untuk membuat stasiun lagi satu di dekat Halimun untuk mengakomodasi para penumpang yang ada di sekitar sini. Kapan konstruksinya akan dimulai? Menurut informasi dari Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Pramono Anung, adalah di tahun 2027. Itu konstruksi. Saat ini sebenarnya sudah ada proses-proses yang berlangsung untuk studi kelayakan ya, ataupun feasibility study, bagaimana nanti jalurnya, kemudian area yang dilewati, area-area pembangunannya, serta mungkin efek bagi lingkungan yang ada di sekitar. Baik, ini adalah desain dari kawasan transit oriented development Duku Atas yang menghubungkan banyak moda transportasi termasuk LRT Jakarta.